Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia lahir setelah umatnya lahir duluan? Bukankah semua makhluk diciptakan oleh Tuhan? Tetapi kenapa Yesus lahir dari rahim manusia? Jangan dipotong dulu, tunggu. Kalau boleh, kenapa bukan Nabi Adam duluan yang menjadi Tuhan? Soalnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah. Allah Tuhan seluruh umat manusia. Nabi Adam kena bujukan iblis diturunkan ke bumi oleh Allah. Kenapa bukan Nabi Adam yang jadi Tuhan? Kenapa harus Yesus? Yohanes 13 ayat 13. Ya, Kak Sophie mau jawab? Kenapa Baik, katanya? saya jawab. Adam memang dijadikan Tuhan. Di dalam Alkitab kami, Adam adalah Tuhan, imam, dan raja. Kamu baca Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Waktu menciptakan Adam, Elohim kita berfirman, Vayomer Elohim, marilah kita menjadikan Adam menurut patung, menurut selem yang mirip dengan diri kita. Biarlah Adam ini berkuasa atas seluruh bumi. Adam itu dijadikan penguasa Tuhan dan daerah kekuasaannya, dominionnya adalah atas seluruh bumi. Adam berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas semua binatang yang ada di muka bumi. Kamu baca Mazmur 8, Mazmur Daud menurut lagu Gitit. Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Dan engkau menjadikan manusia hampir sama seperti Allah. Dan segala sesuatu yang ada di atas bumi telah kau letakkan di bawah kaki Adam. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Samayim hasamayim itu kepunyaan Yahweh. Tetapi bumi telah diberikannya kepada anak manusia, kepada Adam. Dan Adam kehilangan status sebagai Tuhan, imam, dan raja ketika dia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 3, dia kalah berperang melawan iblis. Kemudian Adam memberontak melawan otoritas kerajaan sorga. Dia melepaskan kerajaan di bumi ini dan dia pindahkan kerajaan kita di bawah tangan penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Sehingga kita semua dijual di bawah kerajaan kematian atau kerajaan maut. Maka Adam dan anak cucunya harus masuk ke dalam neraka dan mati. Terpisah dari Allah selama-lamanya, mati kekal yang kita sebut dengan kematian kedua. Wahyu 20 ayat 14, surah Maryam surah 19 ayat 71. Dan itulah namanya kabar buruk. Yesus datang sebagai Adam yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 44 sampai dengan 45. Yesus disebut gambar Allah. Yesus disebut Adam yang kedua. Roma 5 ayat 14. Yesus menjadi manusia. Sang firman itu. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk merebut kembali kerajaan Adam dari tangan penguasa kerajaan angkasa atau penguasa kerajaan maut, yaitu iblis. Dan dia memasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus menang atas iblis. Dan dengan itu dia merebut kembali seluruh kerajaan Adam. Dan dia mengatakan, Matius 28 ayat 18, sekarang segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga, di dalam dimensi roh, maupun di bumi. Itulah sebabnya ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, Allah berkata semua malaikat harus sujud menyembah Yesus sebagai Adam yang kedua. Ibrani 1 ayat yang ke-6. Lalu kamu bertanya, kenapa Yesus baru lahir 2000 tahun yang lalu? Kemanusiaan Yesus memang dimulai ketika dia lahir nuzul ke dalam rahim perawan Maria. Tetapi eksistensi atau keberadaan Yesus bukanlah pada waktu dia lahir. Yesus berkata dia sudah ada sejak kekal. Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, Yesus berkata, aku telah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Mika 5 ayat 2, Nabi Mikayah bernubuat dan berkata, hai engkau Bethlehem Efrata, Raja Mesias akan lahir di tanah Yehuda, di kota Bethlehem, di Migdal Eder, di Efrata, yang mana Mesias itu permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Mazmur 72 ayat 17 dikatakan nama Mesias sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus sebagai firman Allah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman.
Firman itu ada sejak kekal bersama-sama di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman yang sudah ada sejak kekal itu, dia nuzul menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya disebut anak Allah. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti, Dek? Yesus lahir itu, bahwa Allah akan lahir ke dalam dunia. Yesaya 40 ayat 3, Yahweh itu akan turun ke dalam dunia. Yahweh itu nama Tuhan kita. Tuhan itu akan lahir ke dalam dunia, Yesaya 40 ayat 3. Yeremia 23 ayat 6. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sejak zaman Adam. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa dan kita mendapatkan kabar buruk, yaitu bahwa semua anak Adam harus mati karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Maka Tuhan memberikan kita Injil, yaitu kabar baik. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan berkata, benih dari perempuan ini, seorang Adam, seorang manusia akan meremukkan kuasa dosa dan maut, yaitu kepala ular. Dan kemudian Yahweh Tuhan kita yang nuzul ke dalam dunia, yang dijanjikan sejak ribuan tahun yang lalu, itu didahului oleh seorang utusan namanya Yahya atau Yohanes Pembaptis. Makanya malaikat Gabriel itu datang lebih dulu kepada Zakaria, dan dia berkata, kamu akan punya anak, kamu dan Elisabeth akan punya anak, dan kamu harus menamai anakmu itu Yohanes, Yahya. Sebab dia akan mendahului kedatangan Tuhan. Dan 6 bulan setelah itu, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Bagaimana mungkin, kata Maria, aku tidak punya suami. Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak yang akan kau kandung akan disebut yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Sampai sini ngerti deh, bahwa kedatangan Yahweh Tuhan kita ke dalam dunia itu sudah melalui nubuatan-nubuatan. Ada kurang lebih 350 nubuatan tentang kedatangan Yahweh yang pertama. Dan setelah semua nubuatan itu diberikan oleh para nabi dalam perjanjian lama, Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, in the fullness of time, itu artinya setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, dia harus lahir dari perawan, lahirnya harus di Bethlehem, matinya harus dengan cara disalib, ditusuk tangan dan kakinya, Mazmur 22. Matinya dengan cara dikhianati oleh teman yang makan semeja dengannya, Mazmur 41. Kemudian dia harus dikhianati dengan dijual dengan 30 keping perak di dalam kitab Yeremia. Kemudian dia harus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuatan atau tanda Yunus. Itu semua harus digenapi di dalam diri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia supaya ketika dia datang kita nggak salah Mesias. Makanya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Lukas 24 ayat 44 sampai 45, Yesus berkata kepada para muridnya, harus betapa bodoh dan lambannya kamu tidak mengerti kitab suci, kata Yesus. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan. Ada 350 nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Sampai sini paham ya? Oke, paham Kak. Baik, bahasanya mudah dimengerti. Dan saya mau lanjut silakan, ke Dek. Pertanyaan kedua. Kenapa Tuhan itu mati? Bagaimana dia akan menjamin kehidupan hambanya kalau dia saja sudah meninggal? Bagaimana dia mendengar? Bagaimana dia melihat umatnya sengsara, disiksa? Putus-putus suaranya, Dek. Ulang ya. Poinnya mengapa Yesus mati ya? Kenapa Tuhan itu mati? Bagaimana, Bi? Nyambung nggak, Kak? Ya, coba ulang lagi, Dek. Ya, karena sebentar. Ya, ya. Kenapa Tuhan itu mati? Sedangkan dia itu harus menjamin kehidupan hambanya. Kalau saja dia sudah meninggal, bagaimana dia menjamin kehidupan hambanya akan selamat kalau dia saja nggak bisa menyelamatkan diri dia sendiri? Baik, saya tanya sama kamu, Mbak CEO ya. Berarti kalau seorang itu meninggal, mati dan tidak bangkit, dia nggak mungkin menyelamatkan kita, betul? Dia sendiri mati. Betul. Oke,
Saya kasih tahu kamu ya, Dek. Iman Kristen itu bukan pada Yesus yang mati. Ketika Yesus mati itu murid-muridnya bubar. Oh gitu. Kristen itu lahir. Saya kasih tahu kamu, Kristen itu lahir bukan karena sebuah kitab yang diturunkan kepada Yesus ketika Yesus masih bayi, masih nenen. Kekristenan itu lahir, gereja itu lahir dari peristiwa kebangkitan Yesus. Kamu baca kitab Injil kita. Setelah Yesus mati, ya, ketika orang-orang Yahudi itu, kamu tahu nggak kenapa Yesus itu disalibkan? Yesus itu disalibkan karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kamu baca Alkitab kita. Yesus itu disalibkan dengan tuduhan penghujatan. Karena dia menyatakan dia Allah dalam rupa manusia, maka dia mau dibunuh sama orang Israel. Karena orang Israel, Yesus ngomong gini, kenapa kamu mau bunuh aku? Pekerjaan apakah yang aku lakukan sehingga kamu tuh mau membunuh aku? Kata Yesus. Orang Israel mengatakan begini, bukan karena pekerjaan baik yang kamu lakukan. Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memberi makan. Semua pekerjaan Yesus baik. Orang Yahudi berkata, tetapi karena kamu sekalipun manusia saja, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus itu dihadapkan ke mahkamah agama dengan tuduhan penghujatan. Karena dia ngomong dia Allah. Dia berhak mengampuni dosa. Dia berhak memberikan hidup yang kekal. Yesus mengklaim dia turun dari surga. Ya, Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia untuk memberikan kamu hidup yang kekal. Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Orang Yahudi marah. Loh, bapakmu Yusuf itu kita kenal tukang kayu. Ibu Maria, saudaramu ada di tengah-tengah kita. Loh, kok kamu bisa ngomong kamu turun dari surga? Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dirimu? Adakah kamu lebih besar daripada bapak kami Abraham dan para nabi yang telah mati? Yesus berkata apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Abraham, bapakmu, telah melihat hariku dan dia bersuka cita karenanya. Marah lagi orang Yahudi. Loh, usiamu belum 50 tahun kok kamu sudah ketemu Abraham? Kapan kamu ketemu Abraham? Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata apa? Amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Wah, tambah mau langsung Yesus mau dirajam. Kenapa? Dia mengatakan dia sudah ada sejak kekal. Yesus mengatakan dia memberi hidup yang kekal. Untuk seorang memberi hidup yang kekal, artinya dia sendiri kekal. Kalau dia tuh mati, tidak mungkin orang mati bisa menjamin kita hidup yang kekal. Makanya saya berkata, apa buktinya ketika orang Yahudi mengatakan, apa buktinya kamu Allah? Apa buktinya kamu anak Allah? Anak Allah itu artinya Allah dalam wujud manusia. Yesus berkata begini, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang Yahudi ngomong gini, 46 tahun kami membangun bait Allah ini dan kamu mau membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus itu. Sehingga ketika Yesus itu mati dan dikuburkan, orang Farisi dan ahli Taurat yang menguburkan dan menyalibkan Yesus tadi loh, yang membawa Yesus tadi untuk dihukum salib mati, dia datang kepada Pontius Pilatus. Mereka ngomong gini, Tuanku Pontius Pilatus, si penyesat itu Yesus pada waktu dia masih hidup. Dia berkata nanti kalau dia dibunuh, mati, dia bakal bangkit loh pada hari yang ketiga. Tolong berikan 1 peleton tentara jaga kuburnya. Nanti kalau malam-malam muridnya datang untuk mencuri mayat Yesus, lebih parah lagi nih. Tentara Romawi ini merupakan saksi pertama kebangkitan Yesus, kira-kira jam 3 pagi. Yesus itu dikuburnya di dalam gua batu. Ya, batu itu terguling oleh malaikat. Lari kocar-kacir tentara itu dan mereka mengatakan, Yesus telah bangkit. Dan kami melihat malaikat menggulingkan batu kuburnya. Langsung ketakutan orang Farisi dan mengatakan, jangan ngomong siapa-siapa. Kita bayar kamu. Kamu ngomong ya, nanti mayatnya dicuri orang. Tetapi ternyata selama 40 hari berturut-turut sebelum Yesus naik ke surga, sebelum hari Pentakosta, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan dengan banyak tanda dia menyatakan bahwa dia hidup. Kamu baca Kisah Rasul 1 ayat 4. Dan Yesus mengatakan, tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung-ujung bumi, kepada bangsa-bangsa. Itu gereja lahir dari kebangkitan Yesus. Dan Rasul Paulus berkata begini, Dek, seo gabut.
kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia kita menjadi Kristen. Percuma tak berguna. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, dia masih mati. Artinya kita nggak tahu, entah dia naik ke atas ke surga, atau dia turun ke neraka, kita nggak tahu. Masih 50-50. Percuma kamu jadi Kristen. Karena dia hidup, karena Yesus bangkit, Rasul Paulus mengatakan apa? Maka ada hari esok. Maka kita yang tadi oleh karena satu orang Adam, Roma 5 ayat 12, oleh karena dosa satu orang, yaitu Adam, kita semua mati. Dan oleh karena pembenaran satu orang Adam yang kedua, yaitu Yesus, kita semua akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dan barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Dan Yesus berkata, orang-orang nanti yang ada di dalam kuburnya akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, aku akan memberikan hidup yang kekal, dan mereka tidak dapat binasa sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu mengalahkan dosa dan kematian, yang mana semua anak-anak Adam itu kalah sama dosa. Tidak ada satupun yang gak mati. Ya, kita semua bakal metong. Hanya Yesus, Adam yang terakhir, yang mengalahkan dosa dan maut. Maka Rasul Paulus berkata begini, ketika Yesus Kristus bangkit. Dan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus ialah dosa dan kematian. Maka Rasul Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Sebab kuasa maut telah ditelan dalam kemenangan oleh karena kebangkitan Mesias, yaitu Tuhan kita, sebagai Adam yang kedua. Dia bangkit sebagai manusia yang dimuliakan, manusia ilahi, Raja Mesias. Sampai sini ngerti? Paham. Bahwa iman Kristen bukanlah pada nabi yang mati. Kalau nabimu mati, bagaimana mungkin seperti katamu tadi, orang mati kok bisa menjamin keselamatan kekal? Betul nggak, Mikana? Betul. Gak mungkin orang mati bisa memberikan. Yesus berkata, I am the life and the resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci neraka dan kerajaan maut. Dia turun, dia jadi manusia. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa mati. Kenapa mati? Karena kalau dia nggak jadi manusia, nggak bisa mati. Oh, Allah nggak bisa mati. Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh Allah? Dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. 1 Petrus 3 ayat 18b. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia bisa mati. Supaya apa? Turun ke jurang maut mengambil manusia ini loh, kita ini loh. Dari lubang maut. Dan dia meremukkan kepala ular, yaitu iblis. Dan dia membawa kita naik ke Firdaus, ke rumahnya. Bersama dengan Bapa di sorga. Kalau dia tidak jadi manusia, tidak bisa mati. Bagaimana mungkin Allah bisa mati? Sampai sini ngerti? Oh, paham. Bahwa Yesus pegang kunci neraka. Dan dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka. Kuncinya dipegang Yesus. Kalau kamu tidak percaya dia pantokrator, dia penguasa, dia Tuhan atas surga, bumi, dan neraka, Allahu alam, aku nggak tahu bagaimana nasibmu nanti deh. Kalau kamu nanti sesuai dengan surah Maryam ayat 71, wariduha, artinya mendatangi atau masuk ke dalam neraka, lah kuncinya dipegang Yesus. Kira-kira kalau kamu tidak kenal sama juru kunci neraka ini, bisa keluar nggak kamu dari neraka? Hello? Bisa. Nah, bisa? Bisa. Lah piye cara nih? Soalnya juru kunci saya keluar dari neraka itu Rasulullah saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang satu-satunya nabi yang akan menyelamatkan umatnya di akhirat nanti. Jangan ketawa Oke. dulu Kak, kita sesama Bagaimana menghargai. mungkin nabimu yang mati bisa menjamin kamu hidup yang kekal? Kamu tadi mengatakan kalau seseorang itu mati, dia nggak mungkin memberikan kita hidup yang kekal. Itu perkataanmu bukan tadi? Iya betul. Belum ada 15 menit yang lalu. Ya dengerin saya dulu Kak. Iya betul, memang betul. Nanti kita tuh Ya, ada di mana hari. bagaimana mungkin seorang nabi yang mati bisa memberikan kamu hidup yang kekal? Sedangkan nabimu sendiri berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Apakah aku masuk surga, masuk neraka, dia nggak tahu. Tidak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia sudah ada jaminan masuk surga. Sudah Allah Mana jaminannya? Ayat dia berapa? masuk surga. Saya tanya Ada sama firman kamu. Allah. Ada firman Allah. Ayat berapa di Quran yang mengatakan nabimu masuk surga?
Ada di dalam Al-Quran dan saya lupa. Nah, jangan gitu. Kalau bikin satu klaim kayak aku tadi loh, sebutkan Tetapi ayat-ayatnya. Allah udah menjamin itu surga dibuatkan hanya untuk Nabi Muhammad. Dan Surga hanya yang dibuat untuk Nabi mengikuti Muhammad? Hello. Di mana itu ayatnya? Mana ayatnya? Oke, baik, sebentar. Saya buka buku saya dulu. Loh, tadi ini dia nih ngomong orang yang mati, nabi yang mati nggak bisa memberikan hidup yang kekal. Betul nggak sih? Tadi dia ngomong gitu. Iya, orang yang mati gimana bisa untuk melihat orang ini, gimana bisa itu gitu. Nabimu aja masih mati kok bisa memberikan kamu hidup yang kekal. Dia saja belum terbukti bisa mengalahkan maut. Ya kalau keluar dari neraka, lah kalau enggak, gambling dong kita. Kena prank. Kena prank. Tadi dia belum 15 menit lalu tadi dia ngomong loh. Tapi bagaimana kalau seorang nabi kalau mati kan nggak bisa memberikan hidup yang kekal? Saya tanya lagi. Kalau begitu orang yang mati tidak mungkin menjamin hidup yang kekal. Betul, betul Bu Sophie. Loh, 15 menit kemudian kok belum bisa? Ya, saya nggak bilang untuk memberikan hidup yang kekal, tapi saya Putus. bilang gimana dia Putus. menjamin hidup hamba. Iya, di mana di dalam ayat Quran yang mana nabimu dikatakan aku menjamin Iya, kamu gitu. hai Muhammad masuk Gitu. surga. Ayat berapa? Ayat berapa? Saya tadi bilang Enggak, saya tanya. lah dia Nabimu dijamin masuk surga itu ayat berapa? diam dulu. Dengerin saya dulu. Dengerin saya. Tadi saya sudah Sio makana sio. mendengarkan panjang lebar berpuluh-puluh paragraf. Saya Nggak ngerti, makanya bawa diam. data. Dan Buktinya sekarang mana? saya harus bilang gitu. Iya mana? Nabimu dijamin masuk surga. Mana, tunjukin aja Qurannya ayat berapa, surah apa, begitu, ya. Makanya kalau baca Quran tuh di. Ini bisa sampai Maranatha loh. Ini kamu nggak ketemu ayatnya. Iya bu, Dia cari. buka tuh Quran sampai Maranatha nggak bakal ketemu. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan. Allah janjikan itu. Iya ayatnya mana? Ayatnya mana nabimu dijamin masuk surga? Makanya Ini loh dek, ya kalau janji itu ada bukti. Contoh nih misalnya ada seorang laki-laki, dek si EO gabut aku akan menikahimu nanti bulan Desember tanggal 22 pas hari ibu. Buktinya apa? Kalau cuma ngomong-ngomong kosong doang, nggak ada jaminannya. Ngelamar enggak, ngelamar ke orang tuamu, datang ke orang tuamu enggak, dikasih cincin pertunangan enggak, cuma ngomong-ngomong kosong abab tok. Buktinya mana dek? Nabimu dijamin masuk surga, mana? Asumsi. kebanyakan percaya omongannya Ustadz sih. Asumsi tanpa dalil. Kalau gue mendingan Mana? belajar Yesus Quran berkata, sama barang hadisnya. siapa percaya kepadaku, aku akan memberikan dia hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Tapi barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Pertanyaan saya, mana jaminan dari nabimu? Dalilnya mana? Dalil Qurannya mana?
Halo? Iya, halo mana, Dek? Dalilnya di mana? Saya buka. Ya ada di mana? Quran surah berapa, ayat berapa? Saya baca. Jangan hadis lo ya. Hadis kan buatan manusia. Oh, cuman ada, gitu toh. Ada Ada Mbah dong. Dukun bisa ngobati pasiennya. Ini dengar nggak sih? Halo? Iya, nggak dengar. Iya, di mana, Dek? Di mana? Ini kedengeran nggak saya ngomong? Sekarang denger. Ya, Di ini. mana? Ayat berapa? Lo malah di mute. Di mute, nggak kedengaran di mute. Oh, pas dia ngomong di mute, jadi biar kita nggak denger. Pakai bahasa Di kalbu mute dong. nggak. Kalau Ya, dia buka agak di susah. Google, kalau dia buka di Pelan-pelan Google, ngomongnya memang di mute. pelan. Nggak. Mana Kalau kamu ayat keluar berapa? dari Aku TikTok. buka. Aku buka surah berapa? Ayat berapa? Ini. Surah berapa ayat berapa? Sinyalnya Surah berapa ayat berapa? Astagfirullahaladzim. Halo, kedengeran nggak, Pak? Astagfirullahaladzim, cuma nyebutin ayatnya aja susahnya, minta ampun ya. Ini ada gangguan apa sih? Coba jin-jin iprit Ada suaranya nggak, ditenting Kak? dulu. Ada. Iya. Ada. Di ayat berapa? Surah berapa, ayat berapa? Ini mau nyebutin ayatnya aja kena gangguan jin iprit loh ini. Coba ayat berapa? Surah Malah berapa? di mute. Kok di mute lagi? Kenapa di mute lagi? Itu mau ngomong di mute lagi kena gangguan bener ini kita kayaknya nih. Ada kuasa-kuasa supranatural. Saya nggak Jangan di mute. mute. Saya nggak mute. Demi Tapi ada Allah, saya tandanya. nggak mute. Kalau nanti Anda videonya keluar- aku kasih ya. Kalau Anda keluar dari jendela TikTok itu memang di mute. Dia nggak keluar. Tidak. Dia nggak keluar. Kalau keluar Tidak, dia saya dari nggak keluar, jendela tapi ini TikTok sinyal itu saya. akan dubbing, ada doubling. Ya silakan, Dek. Sebutkan surah berapa, ayat berapa? Di surat Al-Fat ayat 1 sampai 3 bisa dibaca sendiri di situ. Musafi surat Al-Fat ayat 1 sampai 3. Tapi keren juga sih. Itu surah keberapa itu ya? Surah Al-Fat ayat 1 sampai 3. Surah keberapa tuh? Surah 48. Oh. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Muhammad banyak dosa nih. Dosa yang masa lalu dan masa datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Mana dikatakan dijamin masuk surga? Gak ada kata surga di sini. Aduh, mute terus gimana sih? Serempet-serempetin kali. Mana Muhammad, kamu adalah hambaku, nabi yang mulia, dan aku menjamin kamu masuk ke dalam surgaku. Mana? Atau kehidupan yang kekal? See you. Ayo see you. See you gabut. Aduh, di mute lagi. Kenapa di mute mute sih? mute? Ternyata ini bukan jaminan surga, teman-teman. Tetapi jaminan Allah untuk menaklukkan Mekah. Nah. Bukan. Halo, Loh, ini sinyal Baca saya. dong kamu baca dong tafsir ajaran lain. Kamu baca nggak tafsir surat Al-Fat? Nggak ada di sini dikatakan nabimu dijamin masuk surga. Ini dijamin supaya nabimu diberi kemenangan untuk menaklukkan kota Mekah. Masya Allah. Masya Allah, makanya dibaca tafsirnya kalau nggak Nih ngerti. ya, aku bacakan tafsir ajaran Soalnya lain ya, dari surat tadi Al-Fat ayat saya- 1. Enggak, soalnya dari tadi saya ngeliat Anda itu kayak ngomongnya tapi Saya pakai bacakan, logika saya Anda bacakan. sendiri. Anda nggak mau mendengarkan orang lain kayak gitu Loh, soalnya. kamu Jadi ngomong saya sendiri tabras. kok. Bukan, surah Al-Fat ini di dalam tafsir jalan ini aku ya. Verily we have given you, we have ordained for you to conquest Fat of Mekah. Untuk menaklukkan Fat Mekah. Ini Fatul Mekah. Ini surah Fatul Mekah. Dan tempat-tempat lain di masa depan. Dan kami memberikan kemenangan. Itu yang dikatakan Allahmu. Nih, saya bacakan yang ayat kedua surat Al-Fat. Ini Fatul Mekah, tau gak sih penaklukan kota Mekah?
Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan dia memberikan kamu kemenangan untuk menaklukkan kota-kota termasuk Mekah. Ini Fatul Mekah. Kamu tahu nggak Fatul Mekah? Ketika Muhammad nabimu membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Ini Fatul Mekah. Ini loh, kamu baca Tafsir Al-Jalalain. Kepleset. Nih, and that God may grant you therein a mighty victory, one of the glory involving no humiliation. Supaya kamu tidak dipermalukan dalam peperangan dan Tuhan menjamin kamu diberikan kemenangan untuk menaklukkan kota Mekah. Aduh. Sabar Bu, Di CEO sabar. gabut, kamu sudah vaksin lengkap? Sudah, alhamdulillah sudah vaksin lengkap. Kenapa yang naik ke sini kok kayaknya imunisasinya kurang apa gimana ya? Oh tidak kurang, soalnya ibu selalu memotong pembicaraan kami kayak gitu. Jadi kami mau ngomong nggak bisa. Tapi gitu. datamu nggak sama, Dek. Saya kan sudah bacakan. Fatul Mekah itu adalah surat 48. Itu mengenai kemenangan nabimu atas kota Mekah. Ya opo sih kamu ini? Itu bukan Fatul Mekah. Jadi gimana ya ngejelasinnya, emang susah. Ya udahlah. Ya udah itu Kamu saja baca sih. kamu baca tafsirmu surat Al-Fat ayat 1 sampai 3 ini enggak? Aku baca dan di paling bawah itu dia itu mengatakan bahwa Mana dikatakan nabimu dijamin masuk surga? ada di paling bawah, ibu baca aja. Paling bawah ibu baca aja. Bisa dibaca sendiri. Soalnya dari tadi saya mau bacakan selalu ditabrak ya ibu ya, karena ibu-ibu itu susah Mana, di bawah dilawan. Jadi mana? saya nggak bisa Mana ngelawan. di bawah mana? Iya, aku memang sing ada lawan. Mana di Ya, bawah mana? makanya begitu. Mana? Di bawah mana? Di ayat Tunjukkan ke bawah mana nih. Nabi mau masuk surga? Mana? Di mute lagi sih. Saya nggak mute, ini sinyal saya susah. Demi Allah sinyal saya susah. Iya, di Yang mana ayat sih kau mana bilang yang di bawah? Ini mengatakan aku udah Nabi sampai bawah masuk loh ini. surga? Itu di bawah, di situ ada Aisyah. Aisyah. Ayat berapa? Loh. Kok tekan Aisyah barang? Ayat berapa ada Bersabda. Aisyah? Aisyah bersabda. Loh. Aisyah bersabda. Loh. Ada Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Hah? Seorang Di mana itu? Ayat berapa? Ayat berapa? Aisyah bersabda ayat berapa itu? bukan Aisyah bersabda, Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi jangan dikurang-kurangin ibu. Tadi Dengerin. kamu ngomong Aisyah bersabda, betul Enggak. nanti Bang Arjuna aku yang budek nih. Sinyalnya susah. Aisyah Tadi kan mengatakan Aisyah bersabda, betul? Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidak ada satu manusia pun yang amal solehnya itu bisa membawanya ke surga kecuali dengan Di mute. Dengan Kamu baca yang apa? mana toh? Kamu baca yang mana itu? Coba kasih kecuali aku ayat dengan berapa itu? mereka hambanya yang menyembah Allah kayak gitu. Enggak. Kamu tuh baca yang mana? Ayat berapa? Itu baca hadis di bawahnya. Karena tadi kalau dibaca ayat di berapa, bawahnya tuh Anda nggak sebutin jelas. ayat Dan berapa. Hadis berapa? dan saya karena Iya, hadis saya dari berapa? tadi bilang Anda itu nggak Iya, hadis paham, berapa? selalu memotong Pak. Nah, Bukan nggak paham. Ayat yang kamu bacakan tadi, Al-Fat ayat 1 sampai 3 tadi bukan jaminan masuk surga, tapi tentang Fatul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah yang Allah mengatakan dijanjikan kemenangan. Gimana tuh kamu itu, Dek? Yang aku minta itu jaminan nabimu ke surga, bukan menaklukkan Mekah. Kok menaklukkan Mekah? Wong kita aja nggak mungkin ke Mekah kok. Jaminan ke surga bukan jaminan menaklukkan Mekah. Mana? Dia kata ya itu tadi hmm. Aduh, signalnya jelek sekali. dia mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bukan Aisyah yang bersabda. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda ya. Bahwa amal seseorang itu tidak akan diterimanya kecuali aku. Tetapi di bawahnya dia memberi penjelasan lagi. Itu kamu baca di mana? Hadis apa? Hadis apa Bukhari. nomor berapa? Hah?
Bukhari Apa? katanya. Hadis yang diriwayat oleh Bukhari nomor 6005. Putus-putus dia, kenapa ya? Sinyal saya jelek sekali, maaf. Hadis saya Al-Bukhari 6005 ya. 6606 katanya. 6005 kan? Saya Bukhari berapa? 6005. 6005. Ya, dan hadis Bukhari 6467. Udah turun dia Kak Sophie. 605, Hadis Bukhari 6467 itu begini loh. Nabi berkata nih ya, dari Aisyah, berbuat baik dengan benar, tulus dan moderat. Dan terima kabar baik karena perbuatan baik seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Perbuatan baik seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Mereka bertanya, bahkan kamu ya Rasulullah? Nabi Wu berkata, bahkan aku, kecuali dan sampai Allah melimpahkan pengampunan dan rahmatnya kepadaku. Loh, ini kan masih mudah-mudahan. Aduh, paringano. Honda. Udah turun sendiri dia. Parah ya. Diminta di mana nabimu mengatakan bahwa membawa hidup yang kekal, nggak ada. Malam Selamat Ilyas. Ya, malam. Ilyas Ezar, selamat malam. Malam Kak.